saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku Kau yang mengopangku oh Yesusku memberi arti hidupku ku sadari Kau bagian yang terindah namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana penuhi hati hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku Kau yang menopangku oh Yesusku memberi arti hidupku ku sadari Kau bagian yang terindah hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku Kau yang menopangku oh Yesusku memberi arti hidupku ku sadari Kau bagian yang terindah ku sadari Kau bagian yang Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada saat ini kita boleh ada dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Saudara, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau memeliharakan keadaan kami sedemikian rupa Tuhan, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami, bahkan Engkau mengaruniakan kami kesehatan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap memberikan kami tubuh yang sehat. Terima kasih Allah, kami mau melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau boleh beracara di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, baik melalui hamba-Mu maupun di dalam diri anak-anak-Mu Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mau tolak segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kami mau terima Tuhan, firman Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, bersyukur ya sekali lagi bahwa kita boleh tetap ada dalam keadaan sehat ya. Masa pandemi sekarang ini itu buat semua orang adalah masa yang tidak mudah ya. Pada masa pandemi ini kehidupan itu seolah-olah berhenti. Kalau binatang seperti beruang, seperti berhibernasi, stop. Semua kegiatan seakan-akan stop. Sekolah, stop. Cukup di rumah saja di depan komputer.
Bekerja stop, WFH kebanyakan, work from home. Ya, apalagi usaha-usaha mandek. Kalaupun mungkin ada yang bisa berjalan usaha, tapi seringkali terjadi penciutan jumlah karyawan. Ya, masa ini seolah-olah masa yang memaksa kita untuk berhenti, rest. Nah, di dalam masa seperti ini, sebaliknya juga adalah masa yang baik untuk kita melakukan kontemplasi, perenungan, saudara. Ada satu hal yang saya mau ajak saudara pada saat ini untuk merenungkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu mengenal Allah yang hidup dan benar. Mengapa hal ini penting? Karena ini menyangkut hidup mati kita, saudara. Ya. Kita mulai dengan mengenal Allah ya, saudara. Saya mau katakan di dunia ini ada 3 jenis orang. Yang pertama itu istilahnya ateis. Ateis itu tidak percaya sama sekali bahwa ada Allah atau bahwa Allah itu ada. Jenis orang yang kedua adalah agnostik. Nah, ini tidak sama ya. Ateis dengan agnostik tidak sama. Nah, agnostik itu adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Allah dapat dikenali berdasarkan argumen bahwa manusia itu memiliki keterbatasan daya nalar. Jadi dengan daya nalarnya tidak mungkin bahwa manusia itu bisa menyadari atau tahu dengan pasti apakah Allah itu ada atau enggak. Nah, itu adalah orang-orang agnostik. Tetapi ada juga orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada seperti kita. Ya, saudara. Nah, tetapi kemudian kalau kita sekarang mau merenungkan mengenai Allah, untuk kita mengenal Allah, kita tanyakan dulu, harus jelas dulu ya. Allah mana yang saya maksud, saudara? Karena ada banyak Allah, ada banyak ilah, ada banyak Tuhan. Saya mau kita confirm dulu ya. Allah yang saya maksud ya, itu adalah satu pribadi yang melampaui segala sesuatu, saudara. Allah, saya mau tegaskan, itu adalah satu pribadi, bukan benda, saudara. Karena kalau benda dia berarti dicipta. Kalau dicipta berarti dia di bawah, kedudukannya di bawah penciptanya, ya. Allah itu adalah satu pribadi yang keberadaan dan kesadarannya itu bersumber pada dirinya sendiri. Suatu keberadaan yang berpribadi yang merupakan asal mula, kausal dari segala sesuatu, yang jauh melampaui segala makhluk ciptaan, akan tetapi yang pada saat yang sama hadir terlibat dalam segala bagian dari ciptaannya. Saudara, jadi saya tegaskan sekali lagi, Allah yang saya maksud di sini adalah Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Maksud saya adalah Allah pencipta alam semesta, ya. Itu hanya ada satu-satunya. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60 saya mau bacakan untuk kita semua ya, saudara. Bunyinya demikian. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Jadi Tuhan itu ditulis dengan huruf besar semuanya. Itu adalah terjemahan dari kata Yahweh. Ya, nama Allahnya orang Israel. Saudara, Tuhan itulah Allah, tidak ada yang lain. Saudara, jadi Allah itu bukan nama untuk kita orang Kristen. Allah itu jabatan, ya. Nah, nama Allahnya adalah Yahweh atau Tuhan dalam huruf besar semua, saudara. Nah, Allah yang ini adalah Allah yang tidak terjangkau oleh pengertian nalar manusia, namun dapat dikenal. Nah, ini satu hal yang kontradiksi. Jadi mungkin saudara bertanya, mungkinkah hal itu? Kalau Allah itu tidak mungkin dicapai dengan nalar kita, mungkinkah kita mengenal Allah? Ya, saudara. Di dalam Ayub 11 ayat 7 dikatakan, dapatkah engkau menyelami
memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa kami hendak samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ya, pertanyaannya ya, bagaimana manusia bisa mengenal Allah yang tidak terbatas? Iya, saudara. Dan memang tidak mungkin. Mengapa? Karena keterbatasan nalar manusia tidak mungkin menjangkau Allah yang hikmat, Allah yang omniscience, ya, Allah yang mengetahui segala sesuatu, Allah yang omnipoten, yang punya kuasa di atas segala sesuatu, yang maha kuasa. Tidak mungkin, saudara. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita sebagai orang-orang percaya bisa mengenal Allah melalui apa yang disebut wahyu. Ya, wahyu. Allah menyatakan diri. Memang tidak mungkin untuk manusia mengenal Allah, tetapi Allah memperkenalkan dirinya kok. Why not begitu? Kalau Allahnya sendiri memperkenalkan diri, mengapa manusia tidak bisa mengenal Allah? Karena Allah memperkenalkan dirinya. Saya mau baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ya saudara, saya mau kita menyimak baik-baik ayat ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Ada sebagian orang tahu bahwa pada zaman dulu itu ada banyak nabi-nabi. Tapi ada sebagian orang juga tidak tahu hal ini, saudara. Ayat 2 ya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta melalui apa, saudara? Melalui firman-Nya. Ya, jadi anak di sini adalah firman Allah. Kalau kita mengatakan anak Allah tidak berarti bahwa oh Allah itu kawin. Apalagi ada yang mengatakan dengan Maria lah. Bukan itu, saudara ya. Ketika kita mengatakan anak Allah, itu tidak berarti secara biologis. Bukan berarti anak secara biologis. Saudara, jadi kalau kita perhatikan Ibrani 1 ayat 1 dan 2, Allah pencipta tadi menyatakan diri melalui ciptaannya, alam semesta, saudara. Ya, ada banyak ayat, tapi saya tidak kutip untuk hal ini. Kemudian melalui firman-Nya, yaitu melalui para nabi. Ya. Kemudian yang terakhir ditutup penyataan dirinya melalui anaknya Sang Firman yang turun ke dunia. Nah ini, jadi kita tidak bisa menerima apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu menggunakan akal, ya. Tapi kita harus menggunakan iman. Nah iman ini tidak berarti iman yang irasional, ya saudara ya. Tetapi ini bukan iman yang buta. Ini berdasarkan bukti, dan bukti ini pertama-tama ditemukan di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang diinspirasikan. Ya, jadi bukan tidak punya dasar, saudara. Nah, kita lanjut ya, saudara ya. Di dalam ayat 2 dari Ibrani 1 tadi dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi sudah tidak perlu lagi para nabi, sudah ditutup oleh Sang Firman sendiri. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah sendiri sudah datang ke dalam dunia dalam rupa daging yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah, mungkin kebanyakan orang tidak percaya. Wah, ini bodoh nih orang Kristen nih. Masa manusia dituhankan, diagung-agungkan sedemikian rupa? Tidak, saudara. Iman yang kami miliki adalah iman yang berdasarkan bukti.
bukan iman yang buta. Saya mau paparkan bukti-buktinya ya. Saya hanya ambil beberapa ayat. Di dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak Yesus Kristus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Saudara, manusia itu tidak punya hidup dari dirinya sendiri. Dia diberi hidup oleh Allah. Tetapi Yesus mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Saya mau kita menyimak baik-baik ayat ini ya, saudara. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku, ini Yesus yang ngomong, saudara. Oleh karena aku, Yesus, waktu disalib, memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, saudara. Jadi tidak ada seseorang yang mencabut nyawa Yesus, tidak ada. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku berkuasa memberikan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Siapa seperti itu manusia? Tidak ada. Itu adalah Tuhan. Tidak seorang pun, ditegaskan lagi, mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah hidup. Jadi kalau judul renungan pada saat ini mengenal Allah yang hidup dan benar, berarti kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, mengenal di sini bukan berarti saya mengenal teman-teman SD saya mengenal teman-teman gereja saya. Bukan seperti itu. Mengenal di sini adalah mengenal dalam arti kata intim. Seperti seorang anak yang ketika baru dia lahir sudah menyusu pada ibunya, kemudian dipelihara oleh ibunya. Ibunya itu begitu tahu keadaan anaknya, tahu sifat anaknya, tahu kelemahan anaknya, kelemahan fisik anaknya, dia bisa sakit kalau apa aja, dia bisa marah kalau apa aja. Seperti itu pengenalan yang saya maksud. Bukan mengenal dalam arti kata tahu, tetapi mengenal secara intim. Berarti mengenal Allah yang hidup adalah mengenal Allah yang menyatakan dirinya di dalam Sang Anak Firman yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Sekali lagi, hal ini mungkin terdengar bodoh bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi sesungguhnya itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi yang sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita bisa percaya, berarti kita memperoleh hikmat yang dari atas, saudara. Karena kita melampaui nalar manusia. Dan itulah iman, logika iman. Ya, saudara. Saya lanjutkan ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini hubungannya apa hidup kekal dengan percaya bahwa Allah itu sudah menyatakan diri dalam manusia, dalam rupa manusia, dalam rupa Yesus Kristus. Kemudian ketika kita percaya, ketika kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, maka kita beroleh hidup yang kekal. Apa hubungannya mengenal Yesus dan hidup yang kekal? Saudara, keadaan manusia yang jatuh di dalam dosa itu sudah terputus daripada Allah. Dan mungkin memang manusia bisa mereka-reka, manusia bisa memikirkan ide, manusia bisa membuat filsafat-filsafat, teori-teori tertentu tentang Allah. Tetapi bukan itu yang Allah mau. Bukan itu yang sebenarnya. Itu tidak akan mendekati sedikit pun seperti apa Allah itu. Manusia hanya bisa mengenal Allah sebatas penyataan Allah tentang dirinya. Kalau kita mengatakan kita bisa mengenal Allah, bukan berarti kita bisa memahami Allah seutuhnya. Allah itu sesuatu pribadi yang super maha. Tidak mungkin kita bisa menyelami Allah secara 100%.
sedikit saja. Sebanyak apa? Sebanyak yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, di dalam perbuatannya, di dalam karyanya, ya, di dalam alam ciptaannya. Mungkin seseorang bisa menyadari ketika melihat, oh alam ciptaan ini begitu bagus, laut ini begitu indah, pantai ini begitu indah, oh betapa agung penciptanya. Mungkin bisa, tetapi itu tidak cukup saudara, karena Allah di dalam Ibrani 1 tadi ayat 1 dan 2 mengatakan setelah mencipta, kemudian berfirman melalui para nabi, lalu dia menyatakan dirinya yang terakhir itu melalui Sang Anak, melalui firman yang turun ke dalam dunia. Jadi kalau sebatas menyadari bahwa oh ini alam ciptaan Tuhan lalu kita percaya bahwa Allah ada, itu bukan mengenal Tuhan yang hidup dan benar, bukan. Mengenal Tuhan yang hidup dan yang benar adalah bahwa kita mengenal Sang Anak sesuai dengan apa yang Allah nyatakan kepada kita. Itulah mengenal Allah yang hidup dan benar, saudara. Ya. Dan ketika manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, manusia hanya bisa kembali kepada Bapa hanya melalui kita menyambut uluran tangan Bapa. Yesus itu punya misi untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menukar posisi kita sebagai orang terhukum dengan menjadikan dirinya yang dihukum, saudara. Melalui apa? Melalui penyaliban di atas bukit Golgota. Dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik. Kemudian dia menurunkan roh penolong yaitu Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati orang yang percaya dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan lupa saudara, bahwa dia satu kali kelak akan datang untuk menghakimi seluruh isi dunia ini. Sebab apa? Sebab ia punya kuasa. Saudara, sebab ia adalah Tuhan. Dan saya mau tekankan sekali lagi melalui Yohanes 6 ayat 41b. Bunyinya demikian saudara. Akulah roti yang turun dari sorga. Nah, karena ini Alkitab ini ditulis pada zaman bangsa Israel, mereka makannya roti, bukan makan nasi seperti kita. Kalau mungkin lokasinya di Indonesia, mungkin firmannya akulah nasi, akulah nasi yang turun dari sorga, saudara. Akulah roti. Nah, ini adalah makanan, saudara. Artinya apa? Artinya Allah itu memberi kehidupan. Dan dia, Yesus, turun dari sorga. Artinya apa? Artinya dia bukan manusia biasa, saudara. Dia turun dari surga. Tidak ada nabi yang turun dari sorga, saudara. Tidak ada. Dia adalah firman Allah dan dia adalah Allah. Saudara, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Artinya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi apa hubungannya kita mengenal Allah yang hidup dan yang benar? Berarti kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita mengenal Allah, saudara. Nah, saya mau kita lebih dalam dari kata mengenal ini, saudara ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, ini Yesus juga yang berbicara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi step pertama apa saudara untuk mengenal Allah yang hidup dan yang benar? Jangan hanya menggunakan logika, ya, hanya menggunakan logika. Nalar kita itu terbatas, saudara. Jadi kita mau pakai logika iman. Kita mau percaya sebatas Allah menyatakan dirinya kepada kita, dan Allah sudah menyatakan dirinya di dalam Ibrani tadi di dalam 3 cara, ya, melalui firman, melalui alam ciptaan, dan melalui Sang Anak yang sudah turun ke dalam dunia. Jadi saya mau simpulkan saudara, ya, dapatkah kita
mengenal Allah yang tidak terbatas? Jawabnya, dapat. Melalui karunia Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita melalui anak Allah. Kalau mau mengenal Dia, terima dirinya. Ya, nanti dikatakan, aku akan tinggal di dalam kamu dan kamu akan tinggal di dalam aku, kata Yesus. Ya. Jadi kita bisa mengenal Allah yang tidak terbatas jika kita mengimani, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tinggalkan pemikiran kita yang bodoh, yang berdasarkan pada akal kita. Ya, mengapa saya katakan bodoh? Manusia jangan jauh-jauh. Ketika kita semakin tua, kita semakin pelupa, betul? Ya, makanya jangan terlalu mengagungkan bahwa diri kita itu, otak kita itu begitu pinter. Berapapun IQ saudara, satu saat kelak kemungkinan besar saudara akan mengalami apa yang dinamakan demensia, kepikunan. Ya, pikiran kita itu begitu terbatas, saudara. Ya, yang kedua, kesimpulannya, dapatkah kita mengetahui apakah seseorang telah mengenal Kristus atau Allah? Ya, kalau Kristus hidup di dalam dirinya, maka hidup orang itu dipenuhi oleh kasih, sebab Allah adalah kasih. Atribut Allah itu bersatu dengan Allah. Kalau dikatakan Allah adalah kasih, tidak sama dengan saya mengatakan Allah bersifat kasih. Allah itu kasih, saudara. Dan seseorang yang sudah menerima Allah, dia akan mengasihi orang lain. Bahkan Allah sendiri mengajarkannya kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, saudara. Dan bukan hanya itu saja, masih ada lanjutannya. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri, saudara. Jadi, dapatkah kita mengetahui bahwa seseorang itu sudah mengenal Allah yang hidup dan benar? Dapat, jika hatinya dipenuhi oleh kasih. Jadi, seseorang yang ada di jalan Tuhan tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang lain atau mengumbar-ngumbar kata-kata kebencian terhadap orang lain. Sebab Allah yang adalah kasih sudah dikenal di dalam hatinya dan dia akan mengikuti. Saudara, yang ketiga, untuk apa kita mengenal Allah yang hidup dan benar? Supaya kita juga beroleh hidup dan hidup yang kekal. Dan yang terakhir, saudara, mengenal Allah yang hidup dan benar itu berarti terima Yesus, bukan hanya dibaptis tetapi hidup di dalam Yesus, saudara. Hidup di dalam Yesus. Bukan dengan paham-paham duniawi yang lain, saudara. Tetapi hidup kita bersandar pada firman Allah. Disucikan, diproses. Kita bergantung pada kuasa Roh Kudus. Seseorang setelah menerima Yesus dibaptis bukan berarti dia menjadi langsung seperti membalikan telapak tangan. Maka dia tidak lagi atau langsung menjadi orang yang suci, saudara. Suci dalam arti bukan jabatan, status. Suci dalam status karena Allah menyucikan, Allah membenarkan. Tetapi dia masih perlu diubahkan melalui proses dengan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupannya, di dalam menghadapi setiap masalah di dalam kehidupannya sehari-hari melalui pergumulan dan pertolongan oleh Roh Kudus. Dan diproses untuk menghasilkan buah. Demikian, saudara, renungan pada saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan pencerahan di dalam hati kita semua sehingga kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami mau belajar mempercayai bahwa Engkau Allah yang menyatakan diri kepada kami yang terakhir melalui Yesus Kristus Sang Firman yang sudah menjelma menjadi manusia dengan misi untuk menyelamatkan kami
manusia berdosa, supaya kami boleh kembali kepada Bapa dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tolong seberapa banyak telinga yang mendengar firman ini, biarlah Roh Kudus boleh membukakan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menerima Engkau, bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah satu-satunya yang menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya, segala alam semesta ini. Engkau yang menciptakan, bahkan tetapi Engkau juga yang menyatakan dirimu dalam rupa manusia. Tolong kami semua Tuhan, setiap telinga yang mendengar, supaya kami tidak bergantung pada nalar kami, tetapi kami mau pakai logika iman. Kami mau pakai iman kami Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka boleh dibukakan, boleh menerima Engkau dan memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk GGP Shalom Bandung. Teristimewa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu yang dalam usia lanjut. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat daripada Engkau. Biarlah mereka, Bapak Gembala dan Ibu boleh memimpin GGP Shalom Tuhan dengan pertolongan Engkau. Berdoa untuk setiap jemaat anggota GGP Shalom. Tuhan tolong mereka yang sedang terpuruk di dalam usaha, bisnis, pekerjaan. Mungkin ada yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berkurang banyak penghasilannya. Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui keadaan ini Tuhan, supaya mereka makin mengimani bahwa Engkau Allah yang peduli. Tuhan, tolong kami semua Bapak, dan kami menyerahkan Tuhan untuk keadaan saat ini Tuhan. Begitu sedikit yang kami bisa perbuat Tuhan, tetapi kami hanya bisa berdoa supaya Engkau memulihkan keadaan ini Tuhan, dan kami semua umat-Mu seluruh dunia boleh terbebas dari COVID-19 ini Tuhan, boleh dilenyapkan Bapak. Dan kami berdoa untuk para saintis yang sedang mengusahakan untuk menciptakan vaksin. Tuhan boleh turut bekerja menolong mereka supaya pekerjaan mereka boleh berhasil Tuhan. Dan kami boleh mengatasi COVID ini melalui vaksin. Tuhan tolong juga pemerintah di dalam masa-masa sulit ini. Mungkin begitu banyak dana yang terkucur Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Tuhan, mungkin pemerintah kami mengalami berbagai kesulitan, hambatan. Mari Bapak, Engkau mau tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, koordinator, para menteri, staf kepresidenan. Tuhan tolong semua mereka yang terlibat di dalam mengurus, memanage negara ini Tuhan, TNI, Polri. Kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis, dokter, suster, perawat, tim relawan, semua yang terlibat Tuhan di dalam menangani penyakit ini Tuhan, yang menangani pasien-pasien yang terkena. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya banyak jiwa boleh dimenangkan, Indonesia boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah berperan di dalam proses rekaman ini Tuhan. Kau yang memberkati mereka semua, memberkati usaha pekerjaan, kuliah, sekolah. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan Engkau yang punya kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.